سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Magnet rezeki. Bahwa rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ternyata sangat berlimpah ruah. Dia datang kepada kita setiap detiknya, setiap waktunya dia seperti ada dapat rezeki itu merasa terhalang, rezeki tidak sampai ke diri kita, ternyata kita ada memasang perisai, ternyata kita menggunakan perisai. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan rezekinya? Ternyata caranya adalah sederhana, yaitu buka perisainya. Nah, di antara cara-cara melepaskan perisai yang mungkin banyak sekali ya, maka salah satunya yang akan kita bahas yaitu materi dari perisai rezeki yang berjudul Kisah Cicak dan Jerapah. Nah, semoga dengan nanti kita mempelajari, mengkaji perisai cicak dan jerapah ini, perisai kita menjadi lepas dan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalir deras untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Baik, mungkin saya sapa-sapa dulu ya, ini dari mana saja ya biar lebih kerap ya. Semua ya. Ya, silakan. Ini ada Akun di Mas Irianto Azza ini. Bapak Azza. Bapak Azza Ya, ya. salam Mas Isrodin. Mohon maaf saya nggak bisa nongol wajahnya karena sambil ngomong. Alhamdulillah. Maaf ya teman-teman semua. Ya, tak maaf Ya. Pak Azza. Dari sini Bismillah. Alhamdulillah anak saya. Talabul ilmi. Ya. Alhamdulillah. Tadi anak saya juga mau ikutan ini, alhamdulillah udah tenang sekarang. Ini ada Ibu Diah Utami dari mana ini? Diah. Dari Kajen Pekalongan. Oh, Kajen Pekalongan, dari Ambarwati, Bu Naim nih. Ini udah 51 ya, luar biasa ini yang mengikuti. Semangat di sini sampai 100 masih. Ada Sahrul Anwar, Mai Paut. Assalamualaikum Pak Isrodin. Waalaikumsalam. Saya dari Makassar. Dari Makassar, waduh, luar biasa. Ya mungkin sudah ya, Ya. banyak sekali mungkin. Baik, Dan mungkin yang kita mulai ya Bu bisa ya. disebutkan, boleh. Ya. Ya, silakan. Saya mengucapkan selamat untuk yang sudah berkesempatan belajar bersama pada malam hari Sama-sama. ini. Semoga mendapatkan hikmah dan semangat baru dalam ilmu magnet rezeki. Amin. Amin. Baik, saya mulai. Nah, pada siap. kali ini saya akan menyampaikan salah satu perisai rezeki atau jurus magnet rezeki yang berjudul Kisah Cicak dan Jerapah. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari kisah kedua hewan yang sangat mulia ini, yang diperlihatkan oleh Allah kepada kita semuanya ini. Nah, pertama adalah penjelasan tentang kisah cicak. Jadi cicak ini adalah sebuah makhluk yang kita temui di rumah-rumah kita, ada di dinding-dinding kita. Namun ternyata si cicak ini makanannya adalah terbang. Makanan cicak itu adalah terbang. Sedangkan cicak ini nggak diberi kemampuan untuk terbang. Namun yang terjadi, si cicak ini ya menerima saja dan berlapang hati. Artinya cicak ini menerima. Dia hanya diam-diam sambil merayap. Kemudian dia berusaha menangkap nyamuk. Seperti lagu yang kita tahu ya, bahwa Bu Cicak dan Jerapah, kisah Cicak ini bagus sekali, yaitu
cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, ini menggambarkan bahwa proses pencairan rezeki ini harus apa? Harus dilakukan dengan apa? Lakukan dengan tenang hati, diam-diam merayap sambil bergerak. Kata Ibu Susan, kita harus bergerak. Terus bergerak. Karena kalau diam, kesannya kita nggak kurang bersemangat begitu. Nah, kemudian sebelum sampai hab tersebut cicak, mungkin kita pernah melihat. Ini ada suara tambahan ya. Oke. Nah, teman-teman semua, jadi catat dulu. Kapasitas Pemkot menentukan kapasitas. Baik, saya lanjutkan aja. Jadi sebelum hab cicak, sebelum berhasil menangkap nyamuk, terkadang mungkin kita pernah melihat bahwa cicak ini ketika hab dia nggak berhasil menangkap nyamuk, nyamuknya terbang, kemudian cicaknya malah jatuh. Mungkin kita semuanya sering ya pernah melihat cicak seperti itu. Namun yang terjadi apa? Yang terjadi si cicak ini naik lagi, kemudian cicak ini tetap bersemangat. Tetap diam-diam, kemudian menunggu nyamuk itu datang kembali. Nah, Bapak Ibu semuanya, jika kita melihat ini ternyata apa? Ternyata yang mendatangkan rezeki itu ternyata bukan kita sendiri, tapi kalau Allah sudah berkenan untuk mendatangkan rezeki, ya rezeki itu datang. Kemudian setelah datang ilmu habnya itulah yang akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, kita bisa mengambil hikmah dari kisah cicak ini, bahwa ternyata si cicak ini ketika nggak berhasil, terjatuh, dia terus semangat lagi, bangkit lagi, mengejar rezeki lagi, duduk diam lagi, sabar lagi, tenang lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah kisah dari jerapah. Kisah dari jerapah. Bagus semua bahwa bayi jerapah ini ketika bayi baru lahir, bayi jerapah ini kan kakinya sangat panjang begitu ya. Bayi jerapah kakinya panjang. Nah, ketika bayi jerapah ketika ingin berdiri, si jerapah ini malah ditendang sama ibunya. Jadi bayi jerapah mau berusaha berdiri malah ditendang sama ibunya. Mau berdiri lagi ditendang sama ibunya. Terus begitu. Akhirnya mungkin kita melihat bahwa kesannya sangat tega sekali, seorang ibunya sendiri malah menendang bayinya sendiri. Tapi ya begitulah kehidupan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin menggambarkan bahwa kisah perilaku ibunya jerapah ini dalam menendang bayinya ini punya maksud yang sangat mulia, sangat positif, yaitu agar si bayi jerapah ini benar-benar kakinya menjadi lebih kuat. Akhirnya dalam menjalani kehidupannya kakinya nggak melipat lagi dan bisa untuk menjalankan kehidupannya, yaitu untuk mencari rezeki yang berada di pucuk-pucuk pohon, tempat rezekinya si jerapah ini. Nah, mungkin kalau yang jadi bayi jerapah kita mungkin ya, ketika kita ditendang sendiri sama ibunya, mungkin apa yang kita lakukan? Mungkin yang kita lakukan apa? Mungkin kita lapor ke marah ya. Mengeluh, marah. Tapi salah protes ya. Tapi insya Allah karena kita sudah kenal ilmu magnet rezeki, sudah nggak seperti itu ya Bu Susan ya. Iya. Sudah siap untuk siap seperti si bayi jerapah. Nah, ternyata si bayi jerapah ini ya enggak tahu kenapa ya saya harus ditendang-tendang ini sama ibunya sendiri gitu.
Kenapa saya harus dijatuhkan oleh ibunya sendiri? Si bayi jerapah ini mungkin nggak tahu, tapi ya si bayi jerapah nggak tahu, ya sudah, diam saja. Dia hanya fokus saja melewati prosesnya dengan bersabar. Nggak tahu tapi sabar. Mungkin terkadang kita mungkin dijatuhkan, apa maksudnya ini? Sudah, kita tiru seperti bayi jerapah aja, nggak tahu. Terus akhirnya menikmati prosesnya, kemudian ketika sudah kuat, loh kok nggak diendam lagi. Nah, disitulah kita akan menikmati. Ketika kita mungkin saat ini nggak paham tentang, mungkin ada yang sedang terjatuh, mungkin nggak paham, kita lalui saja seperti si bayi jerapah ini. Bapak Ibu semuanya, dari kedua kisah ini tentu kita bisa mengambil sebuah hikmah dari kisah ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin ya dari kita semuanya, dari Bapak Ibu semuanya yang saat ini mungkin ada yang sedang terjatuh, cicak, kemudian ada yang dijatuhkan seperti bayi jerapah, ada yang saat ini sedang mengalami banyak sekali masalah, ada yang mungkin sedang terpuruk nasibnya, ada yang sedang ada di beberapa hal yang mungkin tidak mudah. Maka betapa bahagianya Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa seumpama menjadi, kita bersikap seperti cicak dan jerapah ini, yaitu ketika cicak terjatuh dia bersemangat lagi untuk bangun. Ketika dijatuhkan si bayi jerapah, walaupun nggak tahu kenapa harus dijatuhkan, tapi bayi jerapah ini selalu bersabar dan menikmati prosesnya. Ini yang penting adalah menikmati prosesnya. Nanti benar-benar akhirnya menjadi kita menjadi kuat dan kita tegar. Bapak Ibu semuanya, maka betapa senangnya Allah Subhanahu wa taala, betapa bahagianya Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang mungkin terjatuh, sedang menghadapi banyak masalah. Ketika kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya siap untuk bangkit lagi ya Allah, saya siap untuk belajar lagi ya Allah. Dan mungkin kesannya mungkin ada mungkin ada yang sedang ditipu orang lain, ada yang bermasalah dengan orang lain. Nah, kesannya dari sini adalah mungkin kita menganggap bahwa yang menjatuhkan kita adalah orang lain. Tapi percayalah Bapak Ibu semuanya bahwa semua yang terjadi adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada suatu kejadian yang terjadi di muka bumi kecuali atas dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu semua, betapa bahagianya Allah jika kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya siap untuk naik lagi, bangkit lagi, siap belajar lagi, dan siap bersungguh-sungguh lagi. Dan seandainya engkau jatuhkan lagi aku, maka aku siap untuk bangkit kembali. Kemudian dijatuhkan lagi, maka kami siap untuk. Nah, betapa bahagianya Allah Subhanahu wa taala ketika kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Dan tujuan Allah menjatuhkan kita tentu ada maksud yang mulia. Allah menjatuhkan kita semuanya. Allah menjatuhkan Anda semuanya. Tidak, dan Bapak Ibu semua, dan kita ini tidaklah jatuh dengan sendirinya. Pasti ada sebab. Ya. Sebabnya adalah hal yang pasti, pola yang terbentuk adalah seperti polanya kisah cicak dan jerapah ini. Allah ingin agar kita dan Anda semuanya menjadi kuat dan tegar. Allah ingin agar kita menjadi makhluk yang luar biasa dan ajaib. Jadi mungkin Bapak Ibu semuanya, jika saat ini mungkin ada yang terjatuh, ada yang menghadapi berbagai masalah, maka apa sikap kita?
Jadi saat kita sedang terjatuh, maka berbahagialah. Berbahagialah ketika kita sedang terjatuh. Karena yang menjatuhkan kita adalah bukan siapa-siapa. Karena yang menjatuhkan kita bukan orang lain. Yang menjatuhkan kita bahkan bukan diri kita sendiri, tapi yang menjatuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin kita belajar lagi. Allah ingin melihat kita. Allah ingin agar kita melihat kesalahan-kesalahan. Dan bukan siapa-siapa yang menjatuhkan kita. Jika kita melihat mungkin itu adalah orang lain, maka yakinlah bukan orang lain. Maka yang perlu kita lakukan adalah maafkan semua orang yang ada di sekitar kita. Maafkan semua orang yang kita anggap menjadikan kita tersinggung, dimaki-maki. Dan sadari bahwa kita terjatuh adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin melihat kita tegar, Allah ingin melihat kesabaran kita, Allah ingin menjadi kita luar biasa. Akhirnya Allah mengangkat derajat kita ke derajat yang lebih mulia dari yang sebelumnya. Allah ingin agar kita kembali lagi melihat kesalahan-kesalahan kita. Allah ingin kita belajar lebih baik lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi. Allah ingin melihat kita menangis dan menyebut namanya. Allah ingin melihat bahwa kita bersikap seperti cicak dan jerapah yang siap untuk bangkit kembali dan siap naik kembali mengikuti babak kehidupan baru yang lebih indah lagi. Maka saat kita sedang lepaskan semua jeruk nipis terhadap masalah-masalah, persoalan tantangan yang kita hadapi. Lepaskan jeruk nipis, lepaskan jeruk nipis dan terimalah keadaan kita sebagai satu paket dari fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Untuk muhayyira umatin, bahwa kita adalah sebaik-baik makhluk. Kalian adalah sebaik-baik makhluk yang siap memberikan kebermanfaatan, kebaikan kepada manusia yang lain. Jadi kita semua ini sudah diberi bentuk yang sebaik-baiknya. Tunjukkan kepada Allah bahwa kita semua adalah sebaik-baik makhluk ciptaannya. Maka tunjukkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Anda semua adalah makhluk yang terbaik. Tunjukkan kepada Allah bahwa Anda semuanya adalah makhluk yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, ternyata manusia terbaik, manusia yang luar biasa itu bukanlah orang yang tidak pernah gagal, ya, tidak pernah berbuat salah. Manusia yang terbaik yang tidak pernah berbuat dosa, berbuat khilaf dan lain sebagainya. Namun manusia yang terbaik adalah manusia yang ketika melakukan dosa, manusia yang ketika melakukan kesalahan, khilaf, dia segera bangkit kembali dan naik kembali sekedar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah manusia yang terbaik. Maka jika kita mungkin terjatuh, kita sadari semuanya adalah dari kesalahan diri kita. Itu adalah sebuah kesadaran yang menjadikan kita menjadi makhluk yang sempurna, begitulah makhluk yang terbaik. Bahwa ketika kita melakukan dosa, kita sadar itu sudah keren. Itu sudah sudah rezeki yang terbesar. Kita salah, kita mengakui salah, sadar, itu adalah rezeki yang besar itu sendiri. Maka itulah manusia yang terbaik. Maka doa saya dari hati saya yang tulus kepada semuanya, semoga Anda semuanya dan kita semuanya menjadi makhluk yang
terbaik yang siap memberikan karya terbaiknya yang bisa kita lakukan untuk sesama manusia. Baik Ibu Susan, mungkin cukup sekian dulu Bu Susan dari materi kisah cicak dan jerapah. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa ketika kita mungkin sedang terjatuh menghadapi berbagai masalah, kita bersikap seperti kita apa? Allah ingin bahwa kita bersikap seperti cicak. Cicak ini yang ketika terjatuh, dia bersemangat, tidak berputus asa, tapi dia bersemangat untuk bangkit lagi, untuk bersungguh-sungguh lagi. Kemudian ketika kita jatuh, mungkin saat ini sedang menghadapi beberapa persoalan, mungkin kita disuruh untuk bersabar, laksanya sabarnya, walaupun si bayi jerapah mungkin ini nggak tahu kenapa saya harus terjatuh, tapi itulah bayi, kita nikmati saja prosesnya. Nah, nanti kita menikmati prosesnya, maka nanti kita akan sadar bahwa ternyata saya sudah nggak dijatuhkan lagi, nggak ditendang lagi. Nah, disitulah keajaiban akan menghampiri kita. Mungkin dari saya itu dulu. Dari saya mohon maaf banyak sekali kekurangan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri dulu. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Susan untuk menjelaskan diskusinya malam hari ini. Ya, Masya Allah, tepuk tangannya untuk Bapak Isrodin ya. Luar biasa Bapak Isrodin ya, penjelasannya ya, membuat kita itu tersadar ya tentang bagaimana perjalanan kehidupan kita ya. Ternyata pada saat bisa jadi ya meniti ada tangga kehidupan di rumah tangga ya, ada di keluarga ya, di situ belum menemukan kebahagiaan, barangkali ada ya, atau masih menapaki juga tangga-tangga bisnisnya ya, yang pula bisa jadi belum ketemu jalan suksesnya gitu ya. Coba kita untuk bisa melihat bagaimana kesabaran dari seekor cicak ya. Pada saat dia ingin ada mendapatkan rezeki, dia merayap ya, tetap dalam kondisi sabar ya, dalam berzikir kepada Allah ya. Dia walaupun banyak keterbatasannya tapi tidak pernah mengeluh. Kemudian pernah jatuh ya ke lantai ya, dia juga merangkak lagi ke atas. Bisa jadi saat ini itu pun yang kita alami ada ya, barangkali dari Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom ini, di majelis Zoom Pekalongan Raya ini, ada mengalami nasib-nasib seperti itu ya, layarnya ya. Coba kita cermati ya, bagaimana sabarnya seekor cicak ya. Di Al-Quran disampaikan siapa yang bersabar maka Allah akan temani di sana. Yakin Allah memberikan ujian kepada hambanya itu tidak melebihi ya dari apa yang dia mampu, pasti dia akan mampu melewatinya ya. Maka bersabar bagaikan seekor cicak ini ya, kita bisa download energi sabarnya ya. Kemudian pada saat terjatuh ya, kita mengenal ada seekor jerapah, ternyata saat kecilnya ya, saat bayinya itu ditendang lagi gitu ya, dijatuhkan lagi, diam aja, manut aja, enggak protes ya, enggak mengeluh gitu kan. Beda sekali dengan kita sebelum belajar magnet rezeki gitu ya. Maka coba pada saat kita sudah mulai belajar ilmu magnet rezeki ya, kita dikenalkan nih ada jurus yang namanya cicak dan jerapah ya. Betapa tegarnya nih seekor bayi jerapah yang ditempa dengan adanya ditendang lagi ya, kemudian bangkit, ditendang lagi oleh ibunya sendiri lagi ya. Jadi yang menendang bukan orang lain tapi ibunya sendiri ya. Tapi bayi jerapah ini tidak pernah protes, tidak pernah marah, tidak pernah kemudian mengeluh ya, dan uring-uringan sama ibunya tidak pernah gitu ya, tidak pernah marah gitu. Nah coba kita nih pada saat ada ujian dari Allah,
Pernah enggak kita malah Allah enggak adil gitu kan? Coba Pak, kita cek. Nah, maka perbaiki diri kita ya saat kita berasanya kayak dijatuhkan lagi, saya kena tipu lagi misalnya ya, naudzubillah gitu ya, dalam tanda kutip, saya belum profit, saya gagal lagi dalam bisnis, saya belum berhasil gitu kan. Bertubi-tubi ujian itu terjadi, kemudian menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan orangnya, bahkan menyalahkan Allah. Berarti tidak sekedar bayi jerapah ya, padahal bayi jerapah saja menerima ya. Kemudian bangkit lagi, menerima lagi, bangkit lagi, tidak pernah protes, tidak pernah mempolisikan ya, bawa ke pengadilan, tidak pernah ibunya terus untuk menjatuhkan lagi. Ternyata ada maksud di dalamnya, ayah bunda, ada maksud mulia di dalamnya dari seorang seekor jerapah ini, dari induk jerapah ini menjatuhkan anak jerapahnya, yaitu agar membuat kuat, agar membuat ada tegar ya dari anaknya saat nanti akan melalui hari-harinya di hutan belantara ya, di hutan yang begitu luas. Jadi dibentuk dulu nih petanya gitu ya. Pak Azza minta tolong bisa ya untuk di-unmute ya. Bun, saya tolong dibikin host, Bun. Oh iya ya, oke. Ya. Bunda Pita di mana ya? Yang namanya M. Irianto Azza aja. Oke. Ya Pak Azza, coba Pak Azza, diambil Pak Azza. Ya, jadi lebih tenang ya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, malam hari ini ada hikmah besar ya. Seperti kita diberi booster vitamin, jiwa kita diberi ada suntikan yang luar biasa dahsyat dari keterangannya Mas Isrodin ya, dari penjelasannya beliau tentang hikmah cicak dan jerapah. Maka Bapak Ibu yang sekarang ini menyimak kajian Magnet Rezeki Pekalongan Raya, yang mau akan bertanya ya, yang berkaitan dengan ada jurus cicak dan jerapah ini, atau mungkin ya ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, enggak apa-apa ya Mas Isrodin ya, untuk bisa kita terima, karena sebenarnya jurus-jurus yang ada di Magnet Rezeki itu saling terkait gitu, saling terhubung ya. Jadi pada saat nanti kita belajar cicak dan jerapah, ternyata jerapah ini pada saat dijatuhkan ya, yang menjatuhkan ini adalah ibunya. Nah, namun ya sebenarnya yang membuat kita jatuh itu bukan orang, bukan manusia, tetapi itu adalah skenario-nya Allah agar kita itu kuat gitu, agar kita itu tahan banting gitu kan, agar kita itu terbentuk petanya, agar kita itu pantas nanti menerima ada banyak sekali gerojokan rezekinya Allah, kita tuh mampu gitu. Jadi sebenarnya Allah yang menjatuhkan, maka jangan marah dengan situasinya, jangan protes dengan keadaan, jangan menyalahkan orang yang menyebabkan kita jatuh. Justru harus muliakan mereka. Lalu pada saat kita jatuh, kita bangkit lagi, Allah itu nanti iba, Allah nanti akan senang, bahkan nanti akan kemudian muncul kasih sayangnya, dan kita seperti akan dibimbing kembali ya, bahkan diberikan ada maunahnya, imbalannya, keajaibannya di balik dari adanya kita seperti ditendang ya, kemudian kita dijatuhkan, ternyata ada maksud di dalamnya adalah kita agar pantas mendapatkan banyak kepercayaan ya. Ada banyak amanah-amanah dari Allah yang amanahnya ini tanggung jawab sebetulnya. Karena kita kuat, jadi kita diberi ada tanggung jawab untuk bisa menangani, mungkin bisa jadi proyek A, ya bisnis B gitu ya, jabatan A, jabatan B gitu kan. Nah itu kan perlu kekuatan. Kalau kita tidak dilatih dengan adanya jatuh, dengan dilatih dengan adanya ditendang gitu,
ya kita tidak terwujud kan petanya untuk kita mempunyai kekuatan. Tapi saat kita jatuh bangkit lagi, kita berusaha berjalan lagi, maka nanti akan terbentuk ada otot-otot ya di dalam tubuh kita, dan kita nanti kuat dalam membawa beban kehidupan ini yang terasanya bahkan menjadi ringan gitu ya, karena ada Allah di dekat kita. Ya, silakan Bapak Ibu yang akan bertanya ya, dari peserta yang malam hari ini. Masya Allah luar biasa ya, ada 84 ya, 84 peserta, Masya Allah ya. Jadi semangat semua nih, Mas Isrodin sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan bisa angkat tangannya. Oh, ada Punaim ya, Bapak Punaim ya. Bapak ya betul ya, atau memang memang namanya ya di sini ya. Udah angkat tangan, udah siap nih angkat tangan ya Bapak ya, Masya Allah. Nah Bapak kalau masih di unmute ya bisa buka, kemudian silakan pertanyaannya ndak usah pakai chat ya. Oh ada yang sudah pakai chat ya. Oh udah Bapak ya, Bapak dulu. Udah silakan Bapak Punaim ya, bisa disampaikan pertanyaannya, silakan. Baik, terima kasih. Kedengaran nggak, Bun? Kedengaran, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya. Salam kenal. Mohon maaf, itu memang nama pernikahan saya yang dikasih sama orang tua saya dulu. Saya lahir ke dunia ini nggak punya apa-apa, Bun. Nama juga kasih ya, dapat dikasih sama orang tua itu namanya. Oh, mohon maaf ketika saya dewasa, kok Bu Naim kok laki-laki katanya, kok Bu Naim kok bapak. Iya. Makanya panggil saya saja Mr. Bu Naim atau Pak Bu Naim. Oh iya Bapak ya, Bapak Bu Naim. Terima kasih atas kesempatannya. Iya. Saya ingin tanya juga salam kenal untuk semuanya yang sudah bergabung ya di malam hari ini. Saya merasa senang bisa bergabung, dapat informasi ini. Mudah-mudahan ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hal yang tidak suatu hal yang itulah. Ini bahwa saya malam ini harus mengikuti apa namanya pemahaman tentang pengertian kisah dari ya. Pertanyaannya saya simpel saja. Apakah ini memang ada suatu kisah yang dari kita atau yang lainnya dari pemateri? Kenapa ya? Kenapa malam ini semuanya itu berapa? Tidak. Karena mohon maaf secara umum pada paham barangkali ada Ustadz, ada Pak Ustadz juga. Kita mohon maaf ya, karena dulu waktu saya belajar ngaji itu kan memberikan pemahaman bahwa Allah itu bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin ya. Selalu bersabar. Kita diajarkan untuk selalu bersabar, selalu ikhlas dikala kita belum mencapai suatu tujuan atau ingin cita-cita. Nah, pertanyaannya saya simpulkan itu aja. Kenapa kok malam ini menggambarkan serapan? Apakah itu ada sebuah namanya trik-trik khusus terkait dengan datang tadi, atau memang beda dengan yang atau ada kekuatan yang lain dari apa yang berarti di mana-mana. Itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa dijelaskan gitu, Bun. Terima kasih. Enggak dijelaskan untuk kesempatan untuk yang lain. Terima kasih. Saya ya, terima kasih Mr. Bu Naim ya untuk pertanyaannya. Untuk Bapak Isrodin udah jelas pertanyaannya, karena ini kredit ya, wow keren gitu ya. Silakan Mas Isrodin ya, bisa dibuka ya mic-nya ya, kemudian dijawab ya. Oh iya. Mungkin saya menangkap apa ya yang terakhir ini. Mas Isrodin bisa dinyalakan kembali. Iya, belum nih. Ya, mohon maaf, saya ulangi. Ya. Saya pahami pertanyaan yang terakhir, pernyataan yang terakhir tadi adalah Allah bersama hambanya. Kemudian yang dikaitkan Mr. Bu Naim, kemudian kenapa
apa kesinambungannya dari kisah cicak dan jerapah ini? Mungkin seperti itu ya, Bu. Jadi apa hubungannya? Jadi materi magnet rezeki emang ini didesain untuk bagaimana kita materi magnet rezeki didesain supaya kita bisa lebih dekat kepada Allah. Jadi memang Pak Nasrullah mendesain ini semuanya adalah agar kita lebih mudah kita bisa dekat dengan Allah. Ini salah satunya emang salah satu yang saya suka adalah materi ini. Jadi makanya yang pertama, misal ditanya apakah ada hubungannya, ada trik-triknya, ya ini yang penting kita menerima. Jadi fokusnya kita nanti yang penting kita bisa merasakan kebersamaan dengan Allah, kedekatan dengan Allah itu. Nah ini termasuk tipnya menurut saya nyambung. Nah saat kita mengkaji ini, emang kita memiliki kesadaran yang, waduh, ini semuanya Allah ini. Jadi kita punya power energi, kesadaran bahwa kita harus ya udah Allah, kita harus kembali kepada Allah. Mungkin seperti itu, Pak. Mungkin kaitannya mungkin seperti itu, Pak, Bu ya. Mr. Bu Naim. Ya, saya tambahkan sedikit boleh ya, Mas Isradin ya. Oh ya, Bu. Iya. Untuk Mr. Bu Naim ya, untuk magnet rezeki itu memang untuk beliau gurunda kita ya Ustadz Nasrullah membuat kurikulum dari magnet rezeki ini melingkupi dari seperti seluruh aspek dari kehidupan manusia ya, biar bisa tercover di sana saat menghadapi ada terjatuh apa jurusnya nih yang dipakai gitu ya. Kemudian saat menghadapi ada ketidakmudahan ya, ada perjuangan, itu juga apa nih jurusnya. Jadi jurusnya banyak sekali ya Bapak Bu Naim ya. Jadi maka saat ini kita belajar jurus ada cicak dan jerapah ini memaknai adalah agar kita nanti bisa bersabar ya, jangan banyak mengeluh karena keluhan itu sebenarnya menumpulkan otak kita gitu ya. Dan kemudian menjadikan ada layar kita itu nasibnya tidak baik kalau banyak keluhan. Tapi ayo yuk kita sabar nih seperti cicak gitu ya. Jadi memang di sana untuk Ustadz Nasrullah ada membuat kurikulum dari jurus cicak dan jerapah itu memang untuk memberikan motivasi Pak untuk kita ya. Maka pada saat kita ada terjatuh ya, ada perjuangan, ini kan perlu ada kesabaran. Nah, pada saat terjatuh ya kita seperti dijatuhkan gitu ya oleh orang, tapi sebenarnya itu bukan ya, tapi sebenarnya adalah Allah yang menjatuhkan. Kemudian dijatuhkan itu untuk apa? Bisa jadi bersifat teguran ya, karena melakukan ada ketidaktepatan ya. Tetapi untuk orang yang baik ya itu bukan berarti orang yang terbaik ya, makhluk yang terbaik itu bukan berarti yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi adalah makhluk yang terbaik, manusia yang terbaik itu adalah yang melakukan kesalahan, melakukan ketidaktepatan, tapi setelah itu sadar ya. Setelah itu sadar, kemudian bangkitnya ini taubat ya, tobat. Nanti ada jurusnya nih untuk tobat apa nih? Buka perisai gitu ya. Nanti turunannya dari buka perisai apalagi? Turun garis kebenaran gitu kan. Kita terapkan nih untuk tobat nasuha itu juga ada Pak gitu ya. Jadi ada step by step-nya agar nanti dalam kita melintasi perjalanan kehidupan kita itu pada saat ini puzzle apa nih yang masih kita lewati, nanti kita ambil jurus itu gitu kan. Kemudian nanti kita praktekkan, kita merasa nyaman, merasa adem, tetap feel good, tetap bahagia, tetap sejuk. Nah itulah tujuannya. Tujuan dari ilmu magnet rezeki yang kita pelajari, yang Ustadz Nas buat kurikulumnya sebenarnya untuk bisa kita tetap keadaan apapun itu bisa mulia gitu ya. Bisa mulia ini bisa bahagia gitu ya. Karena sebenarnya tujuan manusia diturunkan ada di muka bumi, diciptakan ya ada di bumi itu adalah untuk bersenang-senang gitu. Jadi manusia ada ya sebenarnya adalah untuk bersenang-senang. Nah kenapa enggak senang? Kenapa enggak bahagia? Karena ada perisainya gitu ya. Maka perisainya dibuka nih dengan taubat. Nanti pakai jurus apa lagi gitu ya. Nah kemudian setelah itu
pada saat kita bertobat, kita mohon nih ada ampunan Allah, kemudian kita memohon ada petunjuk Allah, kita masuk gua keajaiban. Ada jurus lagi, masuk gua keajaiban. Seperti itu Pak Bu Naim ya. Jadi luar biasa, dari magnet rezeki ini jurus-jurusnya lengkap. Ada 101 jurus ya, yang saat ini kita pelajari adalah jurus cicak dan jerapah agar kita sabar dan juga tegar. Kita tetap bahagia ya. Kemudian kita tidak ada kepahitan di masa lalu, menerima saat ini dan kita optimis pada masa depan. Akhirnya kita tetap dalam kondisi yang bahagia tanpa syarat. Gitu ya, Masya Allah. Silakan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya lagi ya, untuk Bapak Punaim ya, mudah-mudahan bisa mengcover dari pertanyaan Bapak ya. Mudah-mudahan ya. Nanti kita terus belajar Bapak Ibu ya, karena pada saat kita belajar ilmu magnet rezeki keren luar biasa Bapak Ibu. Saat kita ambil ya satu hikmah nih, kita praktek ya. Setelah itu kita berasanya kayak pengen lagi nih, belajar lagi gitu ya. Pada saat kita belajar ilmu magnet rezeki, setelah kita bisa, bukan kemudian kita selesai ya, bukan kita kemudian tidak melanjutkan, tapi justru ketagihan gitu ya, Masya Allah. Oh iya, ada tipsnya nih dari Mas Isrodin. Ada pertanyaan lagi ya, Masya Allah luar biasa. Silakan Bapak Ibu yang mau ada pertanyaan lagi ya. Ada di chat ya, di chat. Ada di chat itu. Oh iya ya, ada pertanyaan, coba saya bacakan. Saya ke atas dulu ya. Mohon di unmute ya. Assalamualaikum Mas Isrodin. Ini dari siapa ini? Mbak Nova ya. Alhamdulillah akhirnya baik ya. Oh Bapak Hoirul Huda ya. Assalamualaikum Mas Is dan Bunda Susan. Bagaimana kiat tipsnya agar pada saat kita dalam kondisi terjatuh ya, kita bisa seperti cicak dan jerapah. Ya, silakan Mas Is. Nah, ya. Ini apa tipsnya? Ya. Ya. Ini sebenarnya ketika kita paham ya ilmu ini, jadi saya menambahkan lagi tentang bagaimana cara praktek ilmu magnet rezeki. Jadi yang pertama tetap kita iman dulu, kita percaya dulu. Kita percaya dulu dengan ilmu magnet rezeki ini. Kalau nggak percaya, berarti nggak nyambung nanti. Jadi yang pertama kita percaya dulu. Ini ilmu magnet rezeki seperti ini. Nah, untuk tipsnya, salah satu tipsnya ya kesadaran ini. Kesadaran kita belajar dari cicak ini. Ketika kita sadar, oh cicak seperti itu, saya harus seperti itu, saya harus bangkit. Nah kemudian si bayi jerapah ini walaupun nggak tahu ya, si bayi jerapah ini nggak tahu, ya udah diam saja, nikmati prosesnya. Jadi tipsnya ya ikut jurus ini, nikmati saja prosesnya. Nanti sampai kita, nah yang mungkin yang namanya bersabar memang tidak mudah gitu ya. Ada fase-fase yang kita nggak tahu, nggak mudah, kita jalani saja. Kita mungkin untuk tip yang lebih dalam mungkin bisa ditambahkan untuk masuk dalam gua keajaiban. Ini adalah jurus-jurus yang sangat powerful, sangat utama dalam magnet rezeki. Terdapat, ya mungkin seperti itu Bu. Ya, jadi kesadaran kesadaran tentang kita bisa bersungguh-sungguh belajar untuk dari cicak ini. Jadi tipsnya kita sadar belajar dengan si cicak dan jerapah ini. Mungkin seperti itu, Bu. Boleh ditambahkan, Bu. Ya, terima kasih Bapak Isrodin yang luar biasa ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Hairul Huda ya, untuk saya tambahkan sedikit, mohon izin ya Bapak Isrodin dan juga Bapak Ibu yang lainnya di sini, apa sih yang membuat motivasinya gitu ya? Bagaimana tipsnya nih agar pada saat situasi terjatuh kita ya, bagaimana kiat dan tipsnya agar pada saat kita dalam kondisi yang terjatuh kita bisa seperti cicak dan jerapah. Motivasinya apa nih agar kita bisa sabar, bisa tegar gitu ya. Nah, saya tambahkan sedikit, motivasinya adalah mohon ridhonya Allah. Mohon senyumnya Allah. Ini energi terbesar Bapak Ibu. Kalau kita dalam kondisi terjatuh ya, dalam kondisi belum semudah seperti apa yang diekspektasikan oleh kita ya.
Misalnya kita mau usaha gitu ya. Kemudian ternyata usaha itu belum sesuai yang kita impikan gitu ya. Kita buka warung, ternyata ada karyawan yang nggak berangkat, kadang juga masakannya ternyata kurang sesuai dengan keinginan gitu ya. Pelanggan belum juga datang. Nah, di situ bagaimana kita bisa mengolah kesabaran? Kita nggak boleh marah-marah gitu kan. Kita koreksi, kita diam, tapi mohon petunjuk kepada Allah gitu. Jadi di sini tetap kita motivasinya ya agar bisa seperti cicak dan jerapah ini adalah ridhonya Allah, senyumnya Allah. Gitu. Karena pada saat kita ada di dunia ini adalah sebenarnya kita ini untuk bisa nanti menjalankan apa tugas-tugas kita dan kita agar bisa nanti dikembalikan kepada tempatnya yang terbaik yaitu surga. Pada saat kita ada di dunia ini hanya sementara, kemudian kita terjatuh, kita belum sukses seperti apa harapan kita bersandar kepadanya, kita mohon ridhonya Allah. Kita lalu koreksi diri, ya kita muhasabah ada apa di dalam diri, kemudian kita cari ilmu, cari ada teman-teman ya yang bisa membawa motivasi untuk kita, memberikan motivasi untuk kita, ya pencerahan untuk kita, ya yang tidak sadar ternyata memberikan banyak pandangan-pandangan yang baik, ya motivasi-motivasi dan support yang baik itu Bapak Khairul Huda ya. Jadi yang utama adalah mohon ridhonya Allah. Itu yang sangat kuat nanti akan membekas di dalam diri kita dan semangatnya terus-menerus keadaan apapun karena kita mohon senyumnya Allah ya. Dan ternyata pada saat kita nanti pada titiknya ya, kita pantas yakin Bapak Khairul Huda, nanti kita itu akan seperti dipegang tangannya ya, kemudian ditarik ditundo gitu ya, kalau bahasa Jawa ya, ditundo dituntun gitu ya, dituntun seperti ditunjukkan ya, ada jalan yang lapang penuh kemudahan. Nah ternyata keajaiban itu seperti celing terwujud ada. Tiba-tiba saja setelah kita ada menerima keadaan, kita selapang dada menerima keadaan, kemudian kita tetap senyum, keren, kemudian kita tetap bahagia dalam keadaan yang terendah, disitulah energi kita besar, doa-doa kita banyak dikabul oleh Allah, dan keajaiban pun akan terjadi, gitu ya. Bapak Khairul Huda semoga memberikan motivasi ya kepada Bapak dan juga kita semua ya. Barangkali di sini yang sebagai pematerinya, mohon maaf sebagai pembicaranya saya sendiri ya bisa jadi dalam keadaan yang seperti cicak dan jerapah. Nah, akhirnya dapat juga ilmunya gitu ya, karena ilmu itu sifatnya gaib ya, harus diposter lagi, diulang lagi gitu ya. Seperti halnya Al-Quran ya, ilmu magnet rezeki ini jurus-jurusnya saat kita pelajari di depan, yang tengah lupa gitu ya. Nanti yang belakang belum tahu, kita pelajari yang tengah, yang depan tadi padahal udah tahu nih, tapi agak kemudian seperti menipis dan lupa. Maka harus terus ya untuk diulang. Ada pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan selanjutnya, mohon maaf yang ketiga ya, barangkali tadi ya, ada dari Bunda Catur Dia, kalau tidak salah dari Limpung ya Bunda Catur ya. Beliau bertanya nih, mohon tipsnya Mas Isrodin dan Bunda Susan untuk membuka perisai. Saya jujur sering terjebak perisai hibah ngomongin orang. Nggak apa-apa, masih belajar ya Bun, sama dengan saya ya. Sudah bismillah menahan, tetapi kalau ketemu teman-teman itu masih suka ikut-ikutan. Astagfirullahaladzim, syukron jawabannya. Silakan Mas Is ya, bagaimana tipsnya untuk bisa menghindar dari orang-orang yang hobi hibah gitu ya. Kenapa sih kita masih terus lengkap dengan mereka, masih ketarik gitu ya. Nah, rahasianya apa nih? Dan caranya bagaimana untuk bisa menghindarkan dari ada sekerumunan teman-teman kita yang seperti itu ya. Silakan Mas Is. Ya, pertama mungkin disyukuri ya. Ini kita tak hibah, kemudian kita tahu gibah itu enggak bagus, mungkin menjadi kita syukuri itu dulu. Itu adalah sebuah kesadaran yang sangat mulia, sangat bagus. Jadi untuk tipsnya mungkin ya kita berusaha tersenyum saja mungkin ya, senyum wow keren, dalam hati kita tetap apa tipsnya,
hati kita itu muliakan dan bahagiakanlah. Mungkin zikir ya, jadikan zikir itu. Jadi ketemu orang kita senyum, wow keren, kemudian jiwa kita ini muliakanlah, bahagiakanlah. Mungkin kalau nggak sampai di mulut, di hati kita itu bunyinya seperti itu. Jadi tipsnya doakan orang lain gitu. Jadi tambahkan monggo Ibu Susan. Ya, ya terima kasih Mas Is memberi kesempatan terus nih sama saya. Nggak apa-apa Mas Is. Ya, Bunda Catur dan Bapak Ibu semua mohon izin tambahkan ya bagaimana untuk bisa mensikapi ya lingkungan kita yang masih ada senang hibah ya ngomongin orang. Nah, pada saat ada hibah ini ya energi spiritualnya itu sebenarnya min 5 ya kalau nggak salah ya, kalau nggak min 3 min 5 gitu ya, karena hibah ngomongin orang ya dalam hadisnya Rasulullah ya, di sana kita itu berdosa bagaikan seperti memakan daging saudara kita sendiri ya, betapa jijiknya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus hindari nih. Nah, ada tipsnya ya Bunda Catur. Saya alhamdulillah pernah melaksanakan tips ini dan alhamdulillah berhasil ya. Bismillah. Mudah-mudahan nanti ya pengalaman gitu ya. Ternyata pada saat kita menghindari hibah ya kita sudah bisa nih kendalikan gitu ya, adem, sejuk gitu Masya Allah. Jadi rasanya tuh malah senyum terus gitu. Tapi kalau kita terbawa ngomongin orang gitu ya, manjang-manjangin, jelek-jelekin orang gitu ya, ternyata malah kita seperti memasukkan ada sampah ya. Kita memasukkan seperti ada energi-energi yang tidak baik yang menyebabkan kita itu jadi tidak bahagia gitu. Jadi was-was gitu kan. Jadi rasanya tuh malah kayak ada kehilangan sesuatu gitu ya. Karena apa? Karena biasanya sudah menjaga diri tapi ini terkena ada energi sampah gitu ya. Jadi tips-tipsnya bagaimana nih Bunda Catur ya dan juga Bapak Ibu yang lain. Yang pertama adalah ciptakan energi baik di dalam diri kita. Bagaimana cara menciptakan energi baik di dalam diri kita? Ya kita pertama nih ya, tambahin amalan-amalan ibadah kita itu apa nih yang belum kita betul-betul manjada dikerjakan gitu ya. Kita tambahin, kalau belum duha tambahin ada ibadah duha ya, sholat duha. Kemudian baca Al-Qur'annya nih, kalau belum ya kita kerjakan. Oh udah kerjakan nih tapi 1 halaman aja gitu ya. Ayo tambahin lagi gitu ya. Jadi ada ditambahkan nilai-nilai baik ada di dalam diri. Nanti positifnya plus banyak gitu. Nah pada saat nanti plus banyak ini ya kita tambahin ada sedekah, tambahin sholawatannya ya, kemudian sholat-sholat untuk sunnahnya ya kita sudah kerjakan ya, nanti akan membentuk ada energi positif, energi baik yang di dalam diri ini maksimal. Kalau sudah energi baiknya maksimal Bapak Ibu ya, yang namanya ada orang hibah itu kan energinya kan minus ya, negatif ya, tidak positif ya. Maka hukum energi ya Bapak Ibu ya, untuk yang plus ya, orang yang sudah plus itu nanti yang min ini menjauh ya. Jadi tidak bisa mendekat. Jadi kita kan energi nih, kumpulan energi ya. Jadi benda-benda yang ada di dunia ini adalah kumpulan-kumpulan energi, apalagi manusia itu kumpulan energi. Kalau sudah bermuatan positif ya, energi baiknya sudah maksimal, yang negatif ini, yang tidak positif ini tidak bisa mendekat. Coba buktikan Bapak Ibu, saya sudah buktikan soalnya. Oh iya ya, kok dengan sendirinya gitu ya. Bahkan Masya Allah sampai dengan karyawan pun kayak gitu. Jadi karyawan-karyawan kami ya yang mohon maaf, mohon izin ya, yang bermuatan yang kurang selaras dengan kami ya, yang tidak baik ya konotasinya di situ dia bisa jadi tidak sholat ya, bahkan tidak jujur gitu ya, tidak amanah gitu kan, tidak bisa megang janji, tidak tertib, kemudian malas, tidak rajin gitu, dia itu malah menjauh, jadi keluar dengan sendirinya gitu ya. Apalagi yang bisa jadi tetangga, sahabat ya, itu kan orang luar ya, otomatis nanti akan tersaring gitu ya Bunda Catur ya, nanti tersaring. Teman-teman kita itu siapa nih yang akan mendekat, itu Allah yang atur. Saat kita udah positif nanti didekatkan orang-orang yang positif itu mendekat kepada kita, dan kita rasanya tuh klik-klik aja tuh ya. Kita pun nanti ketemu dengan orang yang positif, orang yang tidak positif nanti akan
menjauh dengan sendirinya, gitu ya, Masya Allah. Jadi pada saat kita sudah positif, nanti dengan otomatis dengan sendirinya akan terhindarkan adanya yang tidak positif itu. Kedua, kalaupun terpaksanya ketemu dengan orang yang tidak positif, kita doakan. Nah, mulai diproyeksikan, ya, ada, ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia. Wajah kita senyum, gitu kan? Wajah kita senyum, kemudian muliakan dia, bahagiakan dia. Lama-lama kalau dia memang bermuatan tidak positif, risih Bapak Ibu. Dia menghindar sendiri gitu ya. Jadi menghindar sendiri seperti itu. Jadi luar biasa Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga tipsnya, kita tidak bisa merubah orang lain ya. Jadi yang kita rubah diri kita gitu. Diri kita dulu gitu. Jadi kita tidak bisa merubah orang lain. Nanti orang lain yang akan menyesuaikan kita. Maka pada saat kita ketemu orang seperti itu ya, kita tidak boleh kemudian jangan ini, jangan itu, mengatur ya. Kita nanti malah akan dikatakan mungkin sok suci, sok pinter gitu kan. Maka tidak terawat terumbu karangnya ya. Kita berikan contoh aja ya yang paling baik seperti apa. Pada saat kita udah belajar ilmu magnet rezeki, tentu kita udah bisa mengatur bagaimana energi kita ya dalam menghadapi seseorang ya, beberapa orang ya yang kita temukan itu nanti dengan sendirinya tuh kita akan menyesuaikan. Oh, saya ketemu orang seperti ini, saya jurusnya gimana nih? Saya ketemu seorang yang seperti itu, jurusnya seperti apa gitu. Nah, pada saat kita menyampaikan ada kebaikan, memang kita disarankan untuk menyampaikan, tetapi kapasitasnya 10% kalau memang situasinya belum positif. Kalau kebanyakan nanti malah tertolak gitu. Ya kita sampaikan 10% aja, bisa jadi kita mengingatkan sebentar. Mohon maaf ya, kita kok pernah ngaji ya kali gitu kan ya. Kalau hibah panjang-panjang, nanti kita bagaikan makan daging saudara sendiri, jijik kali ya gitu. Ayo kita mungkin ngaji aja, yuk gitu kan. Jadi ayo kita belajar magnet rezeki gitu kan. Jadi dialihkan. Nah, teknik selanjutnya kita bisa alihkan tanpa melukai perasaannya. Kalau tidak bisa mengalihkan, kita menghindar dengan sopan gitu ya. Triknya banyak nih ya dari Bunda Catur ya pertanyaannya ya. Kemudian yang selanjutnya kita LOP-kan. Doakan itu di sana ada LOP. Ya Allah, mudah-mudahan orang ini menjadi kesejukannya lebih banyak. Karena kan orang yang hibah ini kan masih panas. Masih banyak energi ketidakpuasan gitu ya. Kita doakan nih mudah-mudahan sejuk selalu, mudah-mudahan banyak sekali rezekinya, mulia, kaya, berkah gitu kan. Kita proyeksikan seperti itu. Ternyata kita sendiri yang sejuk, kita sendiri yang nyaman gitu ya. Masya Allah, itu kurang lebihnya ya Bunda Catur ya, tips-tipsnya insya Allah bisa untuk diterapkan ya. Oke, Bunda Yuni Hamka, mohon izin, boleh silakan. Oh, mau ada telepon orang tua. Ya, kemudian ada Bu Naim, ya, izin keluar, ada kegiatan lain. Terima kasih ilmunya, alhamdulillah. Kemudian ada pertanyaan dari Bunda Ahiryani. Ya, Bunda ya kelihatannya ini ya. Menyibukkan diri dengan hal positif, ya Bunda. Maka hati akan terasa nyaman, bisa terhindar dari energi yang tidak positif. Betul. Ya, jadi cari ilmu, menambah amalan ya dengan kita ngaji ya, kemudian kita nambah ada seminar-seminar magnet rezeki ya, kemudian ngikutin kajian-kajiannya, masuk Zoom seperti ini ya, kita juga menciptakan ada energi baik ya di dalam diri ya, nanti akan terasa nyaman ya dan sejuk. Kemudian ada Bunda Dewi Yandriani ya, Assalamualaikum Bapak Isrodin dan Bunda, saya Dewi dari Batanghari Jambi, sama ya namanya ya. Izin bertanya Pak dan Bunda, kalau mana nih ke atas ya, dari Batanghari ya, kemudian kalau kita dikasih amanat jabatan kemudian mundur dari jabatan, apakah itu termasuk menolak rezeki? Silakan Mas Is bisa dijawab. Ini menolak rezeki bukan ya gitu. Silakan Mas Is. Mundur dari jabatan begitu ya. Jadi mungkin tentu ada alasan-alasan tertentu mungkin ya. Jadi mungkin bisa
apa? Kita mengukur diri mungkin kalau mundur dari jabatan artinya itu bisa apa? Jika memang itu tidak menjadi tidak mudah di kita dan kita nggak bisa, tentu boleh. Tapi kalau kita mungkin masih bisa tergandeli, mungkin bisa dilanjutkan. Untuk menolak rezeki mungkin itu bisa dinilai sendiri kan, sambil dirasakan sendiri. Apakah baik atau nggak baik? Kemudian apa kira-kira alasannya kok mundur begitu? Karena apa? Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Kalau kita misal di situ mampu, mengapa kita harus mundur begitu? Tapi motivasinya kita adalah kita memberikan sebuah karya untuk umat manusia yang lain. Jadi mungkin diteliti motif-motifnya. Apakah motifnya positif? Apakah seperti apa begitu? Mungkin seperti itu dari saya, Bu. Oh ya, Bapak Isradin, alhamdulillah ya jawabannya luar biasa. Kemudian dari Bunda Dewi ya tambahan sedikit ya, karena ini kan menyangkut ada peristiwa ya, ada kejadian mungkin yang bisa ditelaah ya lebih detail gitu kan, karena di sini pertanyaannya sangat singkat ya. Pada saat jabatan ini dilihat dulu ya, jabatannya mengenai jabatan apa gitu ya. Kemudian juga mundurnya karena apa, pertimbangannya banyak ya. Insya Allah kalau nanti mau ada di WA boleh ya. Maksudnya kalau di sini kan ini kurang jelas ya, motifnya apa, persoalannya apa gitu ya. Mundur dari jabatan yang seperti apa. Kalau misalnya jabatan itu adalah bersifat untuk kemaslahatan umat ya, untuk bisa mendekatkan kepada Allah dari seluruh masyarakatnya, diri kita juga, keluarga kita juga, kenapa harus mundur gitu ya. Jadi itu nanti termasuk menolak rezeki. Tetapi saat kemudian mundurnya dari jabatan itu karena untuk menghindari adanya kemudorotan, menghindari dari adanya mungkin ketidaktepatan yang bisa terjadi gitu ya, kemudian kehilapan yang banyak di sana ya, bisa jadi itu menjadi sebuah ini kembali ya, sebuah kebaikan kembali ya, nilai baik kembali gitu ya. Jadi bisa dilihat dulu untuk jelasnya jabatan itu jabatan apa gitu ya, dari Bunda Dewi ya. Kalaupun jabatannya itu adalah bukan untuk kemaslahatan ya, jabatan yang bersifat bisa jadi mengarah ke maksiatan ya justru harus ditolak gitu ya. Tapi kalau untuk kebaikan coba ditimbang dulu lagi ya, karena bisa jadi nanti menghasilkan banyak pahala ya, dan juga banyak kebermanfaatan ya untuk sesamanya gitu. Jadi untuk ditimbang kembali saat jabatan itu adalah jabatan yang baik ya, yang menuju ke taatan kepada Allah dan kebaikan untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Itu ya kurang lebihnya, semoga mewakili ya jawabannya dan bisa dimengerti dari kami ya untuk Bunda Dewi ya. Ada pertanyaan lagi dari kasih Bunda. Oh ya, sama-sama Bunda Dewi. Ya nanti bisa bersambung ya untuk lebih detailnya ya. Tapi tadi clue-nya seperti itu ya. Kalau misalnya itu tidak baik ya malahan ditinggal, enggak apa-apa, justru malah bagus ya. Kalaupun itu adalah hal yang ada banyak potensi pahala dan juga kemaslahatan pada masyarakat ya, untuk bisa dipertimbangkan saat mau menolak gitu ya Bunda Dewi ya, kurang lebihnya ya dalam garis besarnya. Untuk Bapak Insinyur Muhammad, Masya Allah pertanyaannya luar biasa. Apa intisari nih yang sangat prinsip dari ilmu magnet rezeki terkait ada hikmah keajaiban cicak dan jerapah, Bunda? Bapak Isrodin atau saya nih yang menjelaskan? Silakan Mas Isrodin. Apa nih untuk ininya ya, nanti saya tambahkan bisa. Iya nanti. Intisari yang sangat prinsipil dari kisah cicak dan jerapah. Jadi intisarinya adalah kita tetap, ketika kita jatuh kita tetap bersemangat untuk bangkit, dan ketika kita terjatuh kita tetap sabar dan yakin ada apa? Fa inna ma'al usri yusra. Ketika ada kemudahan setelah kesulitan. Ini menjadi kunci, menjadi LOP, bahkan
nanti ketika kita yakin ada kemudahan setelah kesulitan, nanti yang tersisa adalah kemudahan itu sendiri. Namun syaratnya menjadi prinsip itu. Menjadi prinsip adalah setelah ketidakmudahan. Suaranya tidak dengar ya. Pak Azza minta tolong Pak Azza, suaranya Pak Azza. Mas Is dengar enggak? Mas Isrodin. Dengar, Bu. Dengar jelas? Sangat jelas, Bun, sangat jelas. Oh iya. Ya, alhamdulillah. Ya silakan Mas Is. Jadi sudah Bu tadi Bu untuk Ya, prinsipnya. jelas, Bu. Mungkin boleh ditambahin Bu lagi, Bu. Ya. Ya, alhamdulillah prinsipnya adalah untuk yang jurus cicak dan jerapah ini bagaimana kita bisa sabar pada prosesnya ya dalam menapaki dari kehidupan kita baik berumah tangga ya baik itu dalam meniti kehidupan dalam berbisnis dalam pekerjaan ya saat belum ada harapan-harapan yang terwujud kita bagaikan seperti seekor cicak ya kemudian pada saat ada ujian-ujian yang terjadi ya kita bagaikan dijatuhkan nih ya oleh seseorang bagaikan kita seperti dipojokkan nih oleh situasi ya tapi kita tetap tegar kita bangkit lagi kita melangkah lagi kita berjalan lagi gitu kan nah di sana pada saat kita dijatuhkan ya bisa jadi itu adalah tanda kasih sayang Allah agar kita berubah lebih baik lagi ya di sana pada saat kita ingin menjadi orang yang baik itu ternyata kita harus ada diberi namanya ujian ya dan pada saat menjadi orang yang terbaik itu bukan berarti yang tidak pernah melakukan ketidaktepatan atau kesalahan tetapi pada saat melakukan kesalahan kemudian bertobat memperbaiki diri dan melangkah lagi gitu ya nah disinilah ada nilai sabar ya yang kemudian kita bisa upayakan terus-menerus agar energi baik yang di dalam diri ini menjadi maksimal ya nanti untuk bekal kehidupan selanjutnya menitinya menjadi lebih mudah dan lebih sukses gitu ya kurang lebihnya untuk Bapak Insinyur Muhammad ya semoga bisa mencerahkan dari jawaban kami ya nanti bisa ditanyakan apabila ada yang belum jelas lagi ya terima kasih kemudian ada dari Bapak ya sama-sama Bapak Muhammad ya Masya Allah nanti kita sambung lagi ya Bapak ya dalam bahasa. Oh ya. Terima kasih sama-sama Pak. Sama-sama Bapak ya. Semoga selalu dalam kondisi yang terbaik ya Bapak ya sukses ya keberlimpahan amin. Kemudian ada dari Bapak Sukron di Pekalongan keren Bapak Sukron. Nah, andaikan nih kita ibarat cicak gitu ya. Dan saya nih cicak dan saya butuh nyamuk nih dalam kehidupan. Namun yang terjadi itu nyamuknya enggak mendekat nih gimana nih Pak Is gitu ya. Tipsnya apa nih nyamuknya kok enggak mendekat padahal saya mau hap loh gitu. Tapi enggak mendekat. Gimana tipsnya? Silakan Mas Is. Mau hap tapi nyamuknya enggak mendekat. Jadi diperjelas lagi dalam ilmu kisah cicak dan jerapah ini ya sebenarnya kita kalau di situ cicak juga merayap begitu ya kemudian mendatangi nyamuk bahkan namun saat kita mungkin nggak mendekat mungkin kita belum berhasil itu sama saja jadi intinya kita sadari ternyata jika kita sadari ternyata yang bisa menciptakan rezeki, yang menciptakan keajaiban itu bukan kita. Jadi kita sadari bahwa kalau memang Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak memberikan, ya sudah itu pasti memberikan, nggak ada yang menghalang. Jadi intinya kembali lagi bahwa menjadi prinsip saat Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, maka nggak ada yang bisa menolaknya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala belum menyalurkan rezeki, belum memberikan rezeki, maka nggak ada yang bisa memberikannya begitu. Jadi konsepnya adalah kembali lagi ke tauhid kita bahwa yang memberikan rezeki Allah. Jika Allah memang sudah berkenan, kita sudah berusaha, Allah berkenan memberikan, pasti Allah memberikan rezeki. Pasti itu sudah menjadi janji Allah. Dan untuk orang-orang seperti kita orang mukmin, kita harus
yakin bahwa Allah menciptakan diri kita, pasti Allah memberikan rezeki untuk kita. Nggak mungkin kalau Allah sudah menciptakan kita kemudian nggak memberikan rezeki. Itu tanamkan ke dalam hati kita, pasti Allah memberikan rezeki. Untuk nyamuknya nggak datang, pasti nggak mungkin, pasti datang, pasti akan ketemu nyamuk nanti. Optimis saja. Optimis saja. Kembali lagi tauhid, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah ketidakmudahan, setelah mungkin nggak ada rezeki, pasti nanti ada rezeki. Ini sudah menjadi apa? Sudah menjadi hukum, sudah menjadi apa? Proses kehidupan seperti malam siang. Pasti mungkin saat ini kita belum dapat rezeki, pasti besok pasti dapat. Seperti itu mungkin, Bu. Ya, alhamdulillah Bapak Sukron ya, tambahkan sedikit ya. Mohon isinya ya Mas Isrodin ya. Yakinlah Bapak Sukron ya, tidak ada cicak yang kelaparan. Tidak ada cicak yang meninggal kelaparan. Jadi Allah pasti berikan rezekinya kepada cicak, apalagi manusia gitu ya. Bapak Sukron, manusia punya lengkap nih anggota tubuhnya ya, bisa berjalan, bisa naik mobil gitu ya, dan juga lengkap kemana-mana bisa. Coba lihat cicak cuma ada di dinding saja, itu aja enggak pernah khawatir dengan rezekinya itu ya. Jadi Bapak Sukron, kita yakin ya Allah nanti akan memberikan rezekinya kepada kita, asal syaratnya nih ya, syaratnya kita pantaskan gitu. Kita pantaskan dulu menerima rezeki yang dahsyat itu dari Allah. Kita pengennya berapa nih tampungan rezeki yang akan masuk ke dalam diri kita. Nah, kita siapkan wadahnya. Kita pantaskan tampungan wadahnya ini. Kalau kita memang mau rezeki yang banyak, ya ember kita lebarin gitu ya. Itu pantaskan dulu gitu ya. Kita pantaskan ya. Dan yakin Allah tidak akan membiarkan kita akan kelaparan, Mas Sukron ya, Bapak Sukron ya. Jadi kita pantaskan diri kita dengan apa? Dengan kapasitas kita dilebarkan. Yang selanjutnya adalah buka lapisan-lapisan kulit bawang kita, agar nanti mudah menerima rezeki yang bertubi-tubi. Karena pada saat kulit bawangnya itu terbuka ya, perisainya udah terbuka, otomatis tuh rezeki Allah yang dari langit itu akan mudah masuk ke dalam wadah kita ya, yakin gitu ya. Jadi untuk Bapak Sukron, ilmu Ainul Yakin ya, kita upayakan terus ya Bapak Sukron ya, untuk kita ada Al-Waqiah berjamaah itu untuk menanamkan keyakinan di dalam diri kita. Kita tidak pesimis akan masa depan, kita tetap ada optimis ya, ada keyakinan saya nanti akan ketemu nih, ketemu banyak keajaiban. Saya yakin, pokoknya tekun aja, lakukan terus ya amalan-amalan langitan, kemudian kita kerjakan aktivitasnya di bumi ini dengan penuh amanah ya, dengan kebaikan, dengan memuliakan, dengan mendoakan ya, dengan melayani sepenuh hati. Yakin nanti kemudian Bapak Sukron menjadi makhluk yang bermagnet rezeki ya, karena sudah pantas tuh ya bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Maka jurus-jurus dari magnet rezeki ini kurang lebih ya untuk bisa dipelajari 12 jurus ya, kata gurunda kita. Apabila kita ingin menjadi seorang yang bermagnet ya, kita menguasai nih banyak jurus, jangan cuma 3 jurus, jangan cuma 7 jurus, tapi ayo untuk belajar lagi jurus-jurus yang lainnya ya, dan kemudian jurus yang sudah dipahami itu diulang lagi karena barangkali ya ada dari di dalamnya itu ya, ada kata-kata, ada kalimat-kalimat yang sebenarnya itu seperti menyentuh dan mengetuk sekali, yang belum kita download gitu, yang belum kita tahu, oh ternyata di sini nih gitu letaknya ya, Masya Allah gitu. Pada saat kita sudah mencermatinya, kemudian kita terapkan, oh iya ya betul ini gitu ya, akhirnya nanti ketemu tuh keajaibannya gitu ya Pak Azza ya, kurang lebihnya ya. Pak Azza mana nih ketemu ajaibnya banyak ya. Mas Isrodin ya, Masya Allah. Itu untuk Bapak Sukron, semoga menjawab ya, yakin nanti nyamuknya akan mendekat ya, kalau kita sudah bermagnet ya, nanti besi itu akan datang ya, akan mendekat dan ketarik oleh magnet ya, asal kita terus untuk upayakan kebaikan ada di dalam diri kita ya,
kebaikan-kebaikan, kulit bawangnya kita buang, yang kotor-kotornya gitu ya. Nah, prosesnya dari Gurunda, apabila kita mau ada keajaiban-keajaiban yang besar ya, prosesnya kurang lebih 2 tahun ya, dalam menekuni dari ilmu magnet rezeki ini sambil diterapkan lagi, download lagi, riset lagi, upload lagi, kemudian aplikasikan lagi, itu kurang lebihnya saat keajaiban besar itu terjadi kurang lebih 2 tahun. Nah, sebenarnya pada saat kita sudah praktek ilmu magnet rezeki ya, keajaiban-keajaiban besar belum kita dapat, keajaiban kecil sudah kita dapatkan sering Bapak Ibu. Coba kita peka sedikit, kita coba buka mata kita, buka telinga kita, buka rasa kita. Ternyata keajaiban-keajaiban itu banyak terjadi bertubi-tubi kepada kita saat kita mau belajar, gitu ya Bapak Sukron ya, Masya Allah. Jadi kata Pak Azan nih, saat keajaiban-keajaiban kecil yang disyukuri, maka terjadilah ada akumulasi, ada gulungan dari keajaiban besar, tiba-tiba ujuk-ujuk mak bedungduk datang ada di depan kita. Allahumma amin ya, Masya Allah. Itu ya Bapak Sukron, semoga memotivasi dan membooster. Ya, selanjutnya ada Mbak Sylvia. Assalamualaikum Bunda dan Bapak Isrodin. Saya Sylvia dari Semarang. Oke, Masya Allah. Bunda Sylvia ya, pasti cantik nih orangnya ya, karena namanya bagus sekali. Izin bertanya ya, saya saat ini sedang diuji, diberikan jabatan yang tidak kami inginkan. Masya Allah, Ibu RT gitu ya, karena pilihan warga. Nah, kemudian mendapatkan suara terbanyak, wow, alhamdulillah gitu ya, mendapatkan amanah itu gitu kan, yang menurut kami belum pantas gitu kan. Ada berapa warga kami yang menginginkan jabatan itu, jadi mereka memilih kadang menyentil kami, bagaimana baiknya gitu ya. Nah, silakan Pak Isrodin ya, bagaimana nih baiknya menghadapi ada ujian-ujian, ada onak dan duri dalam perjalanan menjabat RT gitu ya. Saya pernah jadi RT, Bu RT ya, suami saya jadi Pak RT ya pernah, tapi ya enjoy ya, dinikmati ya. Silakan untuk Bapak Is ya jawabannya untuk Bunda Sylvia. Iya, ini untuk Bunda Sylvia ya, jadi Ibu RT ya. Untuk menjawab ini jurusnya adalah jurus terumbu karang. Mungkin pertama ya, kita ada yang menyentil kami begitu ya. Jadi kita syukuri, artinya kita ada yang perhatian dengan kita begitu ya. Jadi ilmunya ilmu terumbu karang. Mungkin bisa sholat taubat, sholat hajat untuk orang-orang yang menyentil kami. Supaya apa? Supaya dalam magnet rezeki itu usahanya adalah usaha di dunia kuantum. Jadi kalau kita hubungannya dengan orang lain, mungkin kita bisa mendoakan orang lain, bisa menyambungkan lewat sholat taubat. Akhirnya nanti benar-benar secara kuantum kita sudah berusaha menyambungkan ruhnya, kita insya Allah akan menyambung kembali dan secara otomatis nanti masalah selesai sendiri begitu. Moga Bu ditambahin secara Iya, bismillah. Terlalu cepat kalau dijawab. Saya terlalu panjang ya. Iya, Bunda Sylvia ya, untuk semua tugas-tugas yang kita pegang, yang kita kerjakan, pasti ya di sana ada ujian-ujiannya. Itulah yang Allah inginkan agar kita menjadi orang yang lebih kuat lagi gitu ya. Di antaranya ada orang-orang yang menyentil gitu ya, ada orang yang ngomongin, ya kita tanggapi, wow keren gitu ya. Kita wow keren, tapi enggak usah di depannya, wow keren ya. Nanti kita kayak mengejek ya. Kita wow kerennya itu untuk menenangkan diri kita. Kemudian kita keluarkan, kita doakan, muliakan dia, bahagiakan dia gitu kan. Nah, mulai sonding tuh, kenapa ya kok kurang senangnya dengan saya gitu ya. Kita sonding, kemudian kita ada jurus patching nih, jurus patching ya. Jurus patchingnya ya barangkali nih Bunda Sylvia jalan-jalan ya, kemudian nanti ada beli oleh-oleh. Nah, oleh-olehnya ini diberikan jangan kepada langsung orangnya itu ya, diberikannya kepada
anaknya gitu kan, atau adiknya, keluarganya gitu. Jadi kita seperti melipir gitu ya, nggak langsung ke orangnya, nggak gitu kan. Kita mulai menyentuh hatinya gitu ya. Jadi pada saat ada orang yang berbuat tidak baik ya, kita balas dengan kebaikan ya, luar biasa ya. Pada saat ada orang baik kita balas dengan kebaikan, itu biasa ya Bunda Sylvia. Tetapi saat ada orang yang tidak baik, kita balas dengan kebaikan, dengan memuliakan. Masya Allah, Bunda Sylvia menjadi orang yang luar biasa. Nah, itulah tanda dari lulusnya ujian jabatan yang Bunda Sylvia pegang. Nanti akan mendapatkan banyak amanah kembali ya selanjutnya ya. Bisa jadi amanah-amanah yang sesuai Bunda Sylvia dan Bapak keluarga juga impikan gitu ya. Kurang lebihnya mudah-mudahan mengcover jurus-jurus dari mana tersebut ini. Matur suwun Bunda Susan. Ya sama-sama. Ya sama-sama Bunda Sylvia ya. Semoga amin amin ya, semoga bisa mencerahkan ya. Kemudian lanjut, Masya Allah, Bapak Isrodin ini penggemarnya luar biasa nih dari Pekalongan Raya. Sudah jam 9 tapi pertanyaan masih banyak. Gimana nih Mas Is? Pertanyaannya masih 3. Iya, boleh lanjut? Gimana nih Bunda Pita? Masih boleh lanjut Bunda? Ini biasanya lanjut. Boleh lanjut. Ini jagongannya lanjut ya? Lanjut. Oke ya. Bunda Indah, Kalau masih pada semangat lanjut Bun. Oh lanjut boleh. Nah gitu Pak Azza, masukannya ya. Mudah-mudahan tambah semangat Pak Isrodin. Wah, Masya Allah ya. Penggemarnya banyak nih Pak Azza ya, beliau ya di Pekalongan Raya ya. Bunda Ida dari Bandung. Assalamualaikum. Beberapa tahun yang lalu saya dan suami merantau ada di luar pulau. Alhamdulillah usaha kami ketika itu di sana lancar, tetapi qadarullah nih 2 tahun ini karena ibu mertua yang minta kami tinggal di Bandung, jadi kami tidak kembali lagi nih ke sana gitu ya. Dan qadarullah usaha kami di sini belum berhasil. Dan suami praktek nih garpu talak, ketemunya ayat untuk hijrah lagi gitu ya. Jadi saya bingung Bun, di Al-Qur'an ketemu ayat menyuruh hijrah, sementara ibunya suami maunya kami tetap di sini. Jadi harus bagaimana ya Bun? Gitu. Ya Mas Is dulu silakan karena pematerinya Ibu Susan, Bu, langsung dengan Bu. Langsung saya. Yang sudah pakarnya saya tak sambil belajar. Oh gitu ya, Masya Allah, tabarakallah Pak. Sebenarnya kita belajar semua ya Mas Isrodin ya. Ya, dan Bu. juga Bapak Ibu kita tuh belajar Tapi semua. alhamdulillah gitu. saya belum begitu banyak pengalaman. Pembelajar sejati saya juga Pak. Ya sama-sama belajar ya. Dengan mohon izin sekali ya Bunda Ida dan juga Bapak Isrodin, ada Pak Azza ya, mohon izin nih menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana nih saya sudah garpu talak nih suami ada untuk hijrah gitu ya. Tetapi kok di sini kok ibu untuk hijrah kembali ke tempat itu gitu ya. Tapi ibu kenapa ya untuk menyuruh datang ke sini gitu ya. Nah bisa jadi Bunda hijrahnya ini bukan hijrah yang sesungguhnya. Bukan hijrah lokasi gitu ya. Bukan hijrah fisik gitu. Tapi hijrahnya itu hijrah menuju kepada zona hati ya yang lebih baik ya. Bisa jadi di situ ya untuk menambah lagi amalan-amalannya ya, hijrah untuk memuliakan ibu gitu ya, karena bisa jadi ya kata hati ibu itu kan di situ kan ada kata hati Allah ya, kata-katanya Allah di sana mewakili ada di kata hatinya ibu, ingin anaknya dekat gitu kan. Nah coba pahami dulu ya maksud dari ibu ya untuk bisa kembali ke kampung halaman dekat sama ibu apa nih, cermati dulu ya. Bisa diajak untuk komunikasi dengan ketulusan gitu ya, jangan dengan ada nada curiga atau malah kesal gitu. Coba untuk dibuang dulu ya perasaan gugur seperti itu ya, karena kita menghadapi ibu ya, kita menghadapi seorang ibu yang beliau adalah yang melahirkan suami gitu ya. Coba ada maksud apa di dalamnya. Nah diterima dulu ya, kemudian sambil terus dijalankan usaha yang di sini. Bisa jadi hijrahnya di Al-Qur'an itu bukan hijrah secara fisik, tetapi hijrah secara kuantum, secara pola pikir, pola rasa dan pola hati dari Bunda dan suami untuk nanti bisa ke
lebih baik lagi gitu. Karena pada saat terciptanya ada rezeki ya, ada rezeki yang berkelimpahan ya, itu di sana ada membentuk sebuah taman gitu ya, taman-taman rezeki. Taman-taman rezeki itu apa? Terbentuknya dari mana? Dari positive thinking, positive feeling, dan positive motivation ya. Nah, pada saat kita sudah berusaha untuk positif ya, dengan positive thinking, selalu keren, positive feeling, selalu memuliakan ya, kemudian selalu mendoakan, tidak kesal dengan masa lalu, menerima keadaan saat ini, optimis masa depan ya, kemudian ada positive motivation, ada niat karena Allah ini. Niatnya karena Allah, karena ibu yang mengatakan seperti ini, yang meminta untuk ada di dekatnya ibu, coba untuk bisa diikuti gitu ya, diikuti sementara waktu ya gitu ya. Jadi sambil untuk bisa merenung ya, sambil untuk bisa memohon jawaban-jawaban, petunjuk-petunjuk dari Allah selanjutnya, coba diikhtiarkan tuh ya, ada sholat tahajudnya ya, sedekahnya ya, kemudian baca Al-Qur'annya ya. Kemudian setelah itu nanti Garputala lagi coba gitu kan. Garputala tentang ibu. Kenapa nih ibu seperti ini gitu ya. Kenapa ibu seperti ini, coba di Garputala lagi. Nah, kalau yang hijrahnya itu ya, kalau yang saya melihat hijrahnya di dunia kuantum. Bunda sama Bapak. Nah, coba sarankan ya untuk Bunda ya, Bunda Ida dari Bandung sama Bapak di sana banyak sekali komunitas Magnet Rezeki ya, bisa belajar. Dan peluang-peluang bisnis ya banyak sekali sebenarnya di Bandung, di Magnet Rezeki itu banyak sekali. Insya Allah nanti ada di kampung halaman dekat dengan ibu, itu nanti akan lebih melebar meluas rezekinya ya, dan di sana potensi-potensi bisnisnya akan lebih maju karena doa seorang ibu itu sangat mengetuk pintu langit, Masya Allah ya. Jadi untuk kita patuh kepada ibu ya, barangkali ada hikmah di dalamnya ya. Coba Bunda Ida ya untuk bisa merenung sejenak ya, terima dulu apa kata-kata ibu sekarang ini ya, terima saat ini dengan penuh ketulusan, coba cium tangan ibu ya, kemudian dekati ya, ada komunikasi yang baik, pasti ada maksud di dalamnya ya. Pada waktu ada kesuksesan yang sebelumnya ada di tempat yang lama, jangan dipikiri dulu ya, karena doa dari seorang ibu, ridhonya seorang ibu itu sangat penting sekali ya, dibanding dengan harta yang seberapapun banyaknya ya, nanti akan tergantikan. Kesuksesan di tempat itu akan tergantikan kesuksesan di tempat yang ibu ridhoi ya, di sana ada ridhonya Allah saat ibunya ridho gitu ya. Mudah-mudahan bisa meng-cover jawabannya ya Bunda Ida ya, mewakili dan bisa dipahami ya. Ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Insinyur Muhammad. Ya, Masya Allah, tanduk nih ya. Tanduk itu nambah kali ya. Assalamualaikum. Ada dua ya, Bunda Akifah sama istri Bunda. Oh iya. Oh ternyata suaminya Bunda Akifah ya. Bapak Muhammad ya. Ya oke, boleh nambah boleh. Masya Allah, ini suami istri ini pecinta ya, pecinta magnet rezeki, dahsyat luar biasa. Nanti rezekinya berlipat-lipat. Suami istri rukun ya, kemudian bareng-bareng dalam ilmu, bareng-bareng dalam bisnis, Masya Allah ya, luar biasa ya. Di sana ada energi yang besar ya, karena ada dua orang yang bersatu ya, daripada satu orang gitu ya. Ya kalau dua orang itu kuat banget ya, Masya Allah, berjamaah namanya ya. Izin untuk bertanya ya, saya Akifah, Bunda Akifah, izin bertanya Bunda dan Bapak Isradin ya, apakah bila berbincang-bincang dengan suami mengenai orang lain, baik tentang keburukan atau kebaikannya, itu termasuk perisai? Coba Mas Isradin silakan. Perisai apa enggak nih? Curhat nih ya sama suami, ding gitu. Ternyata perisai apa enggak nih Mas Is? Silakan Mas Is. Mas Is, unmute-nya ya dilepas ya. Tuh. Ya Bu, mohon maaf Bu, ini sedang sama titik bayi ini Bu. Oh. Monggo dijauh saja Bu. Iya, oke, langsung aja ya, langsung. Saya unmute Bu. Oh iya, ngomong dulu ya, enggak apa-apa wes ya, mudah-mudahan berkah ya. Adik jadi adik yang soleh nih. Solehah apa soleh nih Mas Is? Solehah ya. Insya Allah ya. Nah,
Bunda ada pertanyaan seperti itu pada waktu bincang-bincang dengan suami, bagaimana nih kan membicarakan keburukan atau kebaikannya. Nah, kita bicarakannya kebaikannya aja gitu. Karena apa? Saat kita membicarakan keburukan orang lain walaupun itu dengan suami, ya kan mau curhat-curhatan tuh ya di sana ya. Itu nanti akan ada hal bubur ya kalau kita membicarakan orang lain. Amati aja Bun. Nggak ya, saya nggak mengancam ya, nggak ya. Tapi memang saya rasakan kayak gitu. Saya kalau misalnya nih cerita ya dengan suami, tapi menceritakannya nggak baik pada orang lain, itu rasanya kayak gelo gitu. Loh, kok saya kok kayak gini ya gitu kan. Tapi saat kemudian kita malah, oh beliau ini kayak gini loh Mas, oh ini bagus. Kita tuh nggak usah tampilkan. Misalnya udah mulai nih ya membicarakan yang buruk. Itu tuh orangnya kayak gini, nih coba yang itu kayak, udah nggak apa-apa. Udah kita maklumi, nggak kok baik-baik gitu. Jadi udah saya tutup gitu. Ternyata jadi akhirnya padang gitu, jadi lapang gitu Bunda ya. Jadi seperti itu, kalau keburukannya jangan dibicarakan ya, kita doakan gitu ya, kita doakan insya Allah nanti istilahnya gini, kalau misalnya kok masih dalam kategori mungkin ya beberapa kata gitu ya, dan kita tersadar ya kita langsung alihkan gitu ya. Alhamdulillah kita kadang satu tim juga kayak gitu datang Pekalongan Raya ya, pada waktu sudah mulai ngomong gitu ya, jangan ngomong kayak gitu kan udah gini, oh iya gitu. Jadi saling mengingatkan gitu ya. Kadang karena kita ya manusia itu ini lintasan pikiran itu 2 juta. Nah, 2 juta informasi per detik. Jadi 2 juta informasi per detik. Kalau kita kemudian tidak saring nih, kita keluarkan kembali itu bubur gitu. Kalau kita saring ya dengan ada jurus-jurus magnet rezeki, kita keluarkannya nanti yang hikmah, yang brilian, yang memuliakan. Nah, nanti akan kickback nih pada diri kita. Nah, itu kurang lebihnya ya Bunda Atifah. Jadi yang ketidakbaikannya ya kita cancel. Ya, kita bicarakan yang baik-baik, yang tidak baiknya kita doakan ya. Kita doakan, nanti akan kickback ke Bunda sama Bapak ya, walaupun kan suami istri ya, justru nanti untuk saling malah mengeratkan. Nanti suami gini, kok istriku jadi bijak gini ya, enggak mau ngomongin gitu kan. Istriku kok malah jadi bijak, itu malah erat loh, bener. Dalam hatinya tuh Bapak nanti malah makin apa ya namanya ya, respect gitu kan. Makin dekat gitu kan, makin kemudian malah menghargai, menghormati gitu, justru malah Masya Allah bersyukur gitu ya, punya istri kok bijak gitu ya. Nah, Bunda juga sama, saat suaminya nggak mau respon nih keburukan orang lain kan, nggak mau membicarakan, tapi di situ wise-nya kebijaksanaannya tuh muncul. Pasti Bunda gini, Masya Allah aku bersyukur sekali loh, suamiku tuh ternyata orangnya tuh baik gitu kan. Jadi ternyata orangnya tuh nggak mau tuh ngomongin orang lain. Ternyata nanti hati kecilnya itu bicara seperti itu. Maka ini yang perlu dipupuk ya. Kita misalnya kok 1-2 kata ya istighfar lah. Istighfar kalau mulai ngomong-ngomong nggak baik ya. Kita istighfar, insya Allah Allah akan ampuni kita ya. Kemudian kita mulai untuk disiplin kata ya, karena nanti menjadi kickback lagi untuk kita gitu ya. Jadi nanti akan menjadi nasibnya tidak baik pada diri kita. Contohnya hal kecil, kita tuh risau, akhirnya hati kita gundah gitu. Saat ngomongin tidak baik orang lain, walaupun saat ngomongin itu bagikan enak-enak aja gitu ya, tapi setelahnya kayak berdosa gitu ya. Oh, aku ngomongin itu, yang ngomongin ini gitu ya. Dan bisa jadi ada nanti sentilan-sentilan yang lain ya, naudzubillah. Maka kita hindari ya, karena kita sudah tahu nih efek dari energi yang tidak baik yang masuk ke dalam diri kita itu nanti menjadi hal yang tidak baik pula ya. Insya Allah kita terus untuk tersadar dan mendownloadnya yang terbaik ya. Begitu kurang lebihnya ya Bapak Muhammad dan juga Bunda Atifah ya. Kita bicarakan yang indah-indah saja. Ya, karena jadi doa ya, jadi doa Bunda sekeluarga sama anak-anak ya, dan orang itu bisa jadi dapat hidayah karena proyeksinya dari Bunda gitu ya. Nah, membicarakan yang baik-baik itu enak gitu ya, walaupun mungkin saudara kita ya, tetangga kita, udah yang enggak baiknya tutup aja gitu ya, udah baik semua gitu ya. Alhamdulillah. Sering kecolongan Bunda. Iya, benar-benar. Tapi manfaatnya kita taklim seperti ini ya, walaupun taklimnya kan banyaknya kan ayat kauniyah ya, tapi menyentuh sekali ya, kita seperti diingatkan, iya ya, ternyata di dalam diri kita tuh ada energi baik yang jangan sampai terkontaminasi nih
dengan ada tetesan-tetesan tinta yang tidak baik gitu ya, yang tinta menjadikan bubur gitu. Nanti nasib kita nggak baik gitu ya. Dengan kita mengenal energi, kita hati-hatinya lebih Bapak Ibu ya. Daripada kita ngaji yang istilahnya biasa gitu kurang ngerem, tapi kalau ngaji ditambah kayak gini nanti lebih ngerem, karena ini adalah ngaji ngasah jiwa ilmu kehidupan, ilmu perjalanan kehidupan manusia, ya kehidupan kita juga, ya kehidupan kita bagaimana kita bisa muhasabah ya, bisa memperbaiki diri. Bapak Sukron, ada pertanyaan lagi? Oh ya, sama-sama ya Bapak Muhammad ya, dan Bunda Akifah. Ada nambah lagi ya? Oh iya, sungguh mencerahkan. Sudah ya Bapak Sukron, Masya Allah. Ada dari Bapak Margono, benar enggak? Masya Allah, luar biasa Bunda Susan dan Pak Isrodin, penjelasannya motivasi panjang, enak banget dengernya. Papa hebat, dahsyat, keren. Terima kasih, Masya Allah ya. Kemudian Bapak Widodo, monggo ya. Ada Bunda Tuti dari Sulawesi. Nah, pertanyaan lagi nih, jagongan lagi nih sampai malam ya. Enggak apa-apa ya Mas Is ya. Jagongan polnya nih, ya enggak apa-apa. Ya, Bunda Tuti ada pertanyaan. Masya Allah, dari luar Jawa nih, menyeberang lautan ya. Luar biasanya di Zoom ini ya, kita tuh jauh jaraknya tapi dekat di hati ya. Sampai ada Bunda Tuti ada di ruangan ini pula ya, dan mohon bertanya, saya merasa Allah itu baik sekali, betul Bunda, dan memberikan rezeki kepada saya itu begitu banyak, Masya Allah, luar biasa. Tapi kenapa ya rezeki itu seperti mengalir begitu saja, nggak bisa saya menyimpan. Ada saja jalannya menuju mengeluarkan, adakah solusinya agar rezeki tak los terus? Makasih sebelumnya. Silakan Mas Isrodin. Belum bisa ngerem keuangan nih. Belum bisa ngerem. Ilmu kerangkeng uang ini ya, nanti bisa dengarkan lagi ya. Ada 10 jurus nanti mungkin. Tapi gambarannya emang apa? Dalam mengelola harta kita nggak boleh terlalu boros, juga nggak boleh terlalu sempit, nggak terlalu irit. Artinya harus di tengah-tengah. Kemudian dikatakan di Al-Quran bahwa ternyata pemboros itu adalah saudaranya setan ya. Mungkin kita kalau uangnya boros, mungkin bisa dicek jangan-jangan menjadi saudaranya setan begitu. Mungkin singkat saya seperti itu saja Bu. Monggo Bu dilanjutkan Bu. Intinya ilmu kerangkeng uangnya harus dikuatkan lagi. Ya. Bunda Tuti nanti mendengarkan ada voice note-nya di Telegramnya Ustaz Nas tentang jurus kerangkeng uang ya, dan juga ditambah ini Bunda tipsnya dari saya, banyakin baca Al-Quran jahar jelas ya, sampai dengar telinga sendiri. Jangan cuma semenit, 2 menit, 5 menit, 1/4 jam, tapi panjang, minimal 45 menit. Minimal 45 menit, tapi jelas, jahar, sampai dengar telinga sendiri, menikmati ya. Oke, 1. Yang kedua, sedekah. Nah, itu ngerem dari pengeluaran kita. Sedekah itu ternyata ngerem dari pengeluaran yang kita keluarkan itu tidak menentu. Udah beli baju banyak, udah punya baju banyak, beli lagi gitu kan. Yang mahal-mahal lagi gitu kan. Nah, itu nanti bisa direm dengan ada kita membaca Al-Quran ya, memasukkan energi baik, dan juga kita mengeluarkan ya, detok dengan sengaja. Yang kita cintai apa, yaitu uang gitu ya, nanti akan membentuk ada seperti kendali di dalam diri gitu ya Bunda Tuti ya. 2 tipsnya aja. 2 tipsnya aja, nanti tips yang lain ada ya, dengan sholawat, dengan ini itu ya. Besok kita jumpa ya, ada di Zoom ya, Zoom kembali Bunda Tuti ya, di Zoom. Terima kasih Bun. Sama-sama ya, Zoom Riyadhah Kuantum, ada RFM ya, dan ada Al-Waqiah berjamaah. Nah, itu ngerem sekali ya. Insya Allah yang mau bergabung nanti menghubungi Bunda Pita ya. Alhamdulillah, mohon izin selesai ya Bapak Ibu ya. Asik sekali sampai 2 jam nih Bapak Ibu. Ngaji kita ya, ngasah jiwa kita ya, ngaji ilmu kehidupan ya. Ada ilmu-ilmu yang bersifat perjalanan kehidupan kita. Nah, dari saya Bapak Ibu pembawa acara, saya ingin sekali ya bagaimana Mas Is, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi atau ringkasannya, silakan Mas Is. Baik,
sebagai kesimpulan mungkin kita sudah belajar tentang cicak dan jerapah. Jadi kesimpulannya adalah kita harus bangkit, jangan berputus asa, kemudian kita sabar menikmati prosesnya walaupun kita mungkin nggak paham. Yakini ada sebuah kemudahan, ada sebuah cahaya, ada sebuah rezeki di depan kita. Mungkin dari saya cukup itu saja yang menjadi poin penting, bahwa ada cahaya, ada rezeki di hadapan kita. Dari saya cukup sekian. Saya kembalikan lagi ke Ibu Susan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa kajian kita Bapak Ibu ya, sampai dengan ada 87 peserta ya malam hari ini ya. Semangat semuanya ya, belajar ilmu sabar seperti cicak, dan juga ilmu kekuatan ya, kekuatan hati ya, dengan belajarnya melalui ada anak jerapah tadi yang akhirnya menjadi jerapah yang kuat ya, yang tinggi ya, kemudian bisa melalui ada hutan belantara yang luas itu, enggak ada takut-takutnya ya, tetap tegar melangkah gitu ya. Nah, ini kita belajar dari tanda-tanda alam di sana ya, melalui ada makhluknya Allah yang mulia tadi ya, dua ekor ya, dua hewan yang luar biasa ya, untuk bisa kita download energi positifnya. Demikian Bapak Ibu semua, apabila dari saya selaku pembawa acara dan juga kami bersama Mas Is bersama-sama di sini dan tim Pekalongan Raya yang membersamai kami ya, terima kasih Bapak Azza ya, luar biasa malam ini, alhamdulillah Allah mudahkan ya Bapak Azza bersama kami ya di sini, dan juga ada Mas Kris, barangkali ada Bunda Pita, dan juga ada Mas Is juga ya di sini ya, namanya sama ya Mas Is ya. Terima kasih seluruhnya dari tim Pekalongan Raya yang telah terus mengobarkan perjuangan untuk belajar ilmu magnet rezeki, tetap untuk bisa kita peluk bersama dengan iman Islam kita, insya Allah berbuah pahala ya, saat ilmu dan ibadah kita lakukan di sana bisa bersamaan ya, akhirnya kita membentuk energi yang besar selalu dalam kondisi yang tegar gitu ya Bapak Ibu, dan kita terus untuk optimis ya, tanpa ada energi bubur yang menyelimuti ada di dalam diri kita, kita langsung untuk bisa tangkis, bisa kita lepaskan, kita bisa rilis langsung saat itu ya. Demikian Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu selalu dalam kondisi dilindungi oleh Allah, selalu dalam keberkahan dan keberlimpahan ya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila dari saya ada penyampaian yang kurang tepat, dari Mas Is juga kami mohon maaf kepada Bapak Ibu yang seluas-luasnya, dan kepada Allah Ta'ala kami memohon ampunan yang sebesar-besarnya. Apabila ada baiknya itu adalah dari Allah, kita ucapkan terima kasih, alhamdulillah, bersyukur sekali kepada Allah. Apabila ada baiknya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua dan untuk Bapak Ibu semua yang ada di ruangan Zoom ini. Mari Bapak Ibu untuk kita tutup ya dengan doa penutup kafaratul majelis. Semoga Allah ampuni pula selama ada di kajian ini barangkali ada yang kurang tepat, dan Allah ampuni, selanjutnya kita terbuka perisainya dan melangkah dalam kehidupan kita menjadi lebih baik lagi, lebih soleh lagi, solehah kembali, dan diterima amal-amal ibadah kita, banyak doa-doa kita dikabul oleh Allah dan mendapatkan banyak keajaiban dari Allah. Saya doakan Bapak Ibu hari-harinya makin ajaib. Allahumma amin ya rabbal alamin. Doa penutup kafaratul majelis bersama-sama, mari Bapak Ibu semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sama-sama.